Montana. Dan di video kali ini kita akan bahas networking model. Materi pembahasannya ada 4 ya, yaitu konsep networking model, TCP/IP, encapsulation dan decapsulation, dan OSI layer model. Untuk konsep networking model, jaringan komputer mengacau pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjadinya proses bertukar data tersebut diperlakukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebut yang disebut dengan networking model. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada 2, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Tapi yang sering digunakan atau umumnya TCP/IP ya. Yang OSI ini hanya untuk edukasi, banyaknya di edukasi ya. Terus TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan atau yang sering digunakan ya. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer bisa saling berkomunikasi. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, jadi TCP/IP itu originalnya 4 layer ya. Tapi kita akan bahas yang 5 layer ini. Kita akan bahas setiap layer-layernya. Gitu. Pertama ada application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika mengakses suatu website berikut dampak. Jadi di sini klien ini merequest untuk membuka website bisa ke, terus si server ini merespon dengan mengasih HTTP header, data, dan yang lainnya ke si klien ini. Begitu untuk application layer. Terus TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer transfer data. Untuk transport layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Jadi kalau kalian mau jaringannya stabil dan kalau ada error itu di checkingnya jadi stabil, itu pilihnya TCP/IP. Tapi kalau ingin jaringan yang cepat itu pakai UDP protokolnya. TCP/IP transport layer. Nah, ini cara TCP/IP mendetek errornya bagaimana ya, dan bagaimana TCP ini menyelesaikan biar tidak error. Jadi pertama si klien ini request seperti biasa. Terus tadi kan di transport layer itu hanya HTTP header, transport layer apa sih? Di application layer
Di aplikasi sendiri itu kan hanya TTP header, tapi di TCP itu ditambahin TCP header ini ya. Terus jika ada ini yang hilang atau tidak sesuai data, itu klien ini ngirim send kedua untuk memperbaiki ininya. Begitu cara mendetek. Lanjut, network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Pertama itu ada addressing ya. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Jadi addressing ini adalah ibaratnya nama ya, nama dari pada perangkat itu. Terus routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk mencapai tujuan. Jadi routing ini adalah ibaratnya kayak kantor pos ya, yang mencari rute tercepat agar paket itu bisa sampai ke klien atau ya ini. Terus ada data link physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau frame check sequence, yaitu error detection. Mekanisme hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Ada encapsulation dan decapsulation-nya. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation yaitu sebaliknya. Langsung saja kita lihat. Jadi ini encapsulation. Misal ada data, terus mau dikirim ke sini. Pertama akan dibungkus dulu dengan TCP header. Dan TCP header ini disebut segment network. Sudah itu, tambahkan lagi IP header, dan itu disebut data link. Data link ini, terus di bawahnya ini lagi data link header, itu disebut frame. Nah, di data link inilah di data link ini ada yang namanya biner. Jadi ini semacam ini 10101 itu bahasa komputer ya. Komputer bisa mendeteksi. Jadi komputer hanya bisa ini 101 data link. Begitu encapsulation. Hanya membungkus-bungkus. Kalau decapsulation sebaliknya dari bawah ke atas. Terima kasih. Belum ya, kita bahas oscillator. Oscillator ini sebenarnya sama ya, jarang digunakan, dan oscillator itu jarang digunakan dan layarnya lebih banyak. Ada 7 data segment, packet, frame, yang application, transport, dan ke bawahnya itu bekerjanya masih sama kayak TCP/IP ya. Tapi yang dua ini doang yang membedakan.